sampai SS, beliau paham sekali. Ya, nanti bisa berdiskusi. Sebelumnya saya ingin kenalan dengan Bapak Ibu semuanya. Ini kok kayaknya wajahnya muda-muda semua ya? Kecuali yang tua. Petani milenial berarti ya, senang sekali nih, senang sekali kalau. Iya betul. Iya anak-anak. Oh dari program itu ya? Lulus swadaya. Oh iya. Ya senang melihat Bapak Ibu yang berkecimpung di bidang pertanian terutama padi ini wajahnya masih seger-seger gitu ya. Seperti garam Bu. Jadi semangatnya juga pasti lebih gede ya dibanding yang sudah ke atas ya. Bapak Ibu sekalian mungkin tadi sudah disampaikan di beberapa tempat di depan ya kalau ini adalah lokasi Bapak Ibu ini adalah lahan penelitian gede padi. Jadi dari 300 hektar lahan yang ada di bawah koordinasi BB Padi ada sekitar kurang lebih 100 hektar yang digunakan khusus untuk penelitian. Nah, sebenarnya titik pusatnya itu ada di sana Bapak Ibu, tapi tadi kami bertiga nggak tega Bapak Ibu jalan sampai sana. Ya, jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau jadi nggak apa-apa nanti boleh jalan-jalan ke sana. Ya boleh. Itu sama Mbak Rizky aja nggak apa-apa. Yang bapak-bapak nggak mau ini. Yang ibu. Ya, karena kalau di sana nanti Bapak akan menjumpai penelitian pemupukan jangka panjang, kemudian ada pertanaman SS ya, ada SS juga, kemudian ada kolam rendaman. Jadi kalau jadi kolam rendaman itu kalau kami mau perakitan tadi yang khusus untuk wilayah-wilayah yang banyak airnya, misalnya rawa dan sebagainya. Kemudian ada tadi apung seperti itu, nanti bisa dilihat kalau kita mau jalan ke ya. Jadi mungkin sedikit dari saya nanti sebelum disambung Sita sama Pak Holil. Kalau dari Kelti Pemuliaan sendiri itu tugasnya terutama untuk menjadi penghulunya padi, mutirnya padi. Jadi yang menyilang-nyilangkan, yang mengawin-ngawinkan supaya varietas-varietas yang baru itu lebih punya karakter yang lebih baik gitu ya. Nah, di pemuliaan dibedakan menjadi dua. Ininya topiknya ada padi hibrida, ada padi inbrida. Kebetulan kalau saya itu bergeraknya di padi hibrida, kalau Bu Sita itu di padi inbrida. Kalau di padi inbrida sendiri nanti dipecah-pecah lagi sesuai agroekosistemnya. Ada khusus untuk rawa, ada khusus untuk padi-padi gogo, ya, impago itu padi gogo. Ini saung impago namanya Pak. Kemudian ada irigasi ya saya irigasi. Nah itu ada di kelompok padi hibrida. Kalau padi hibrida memang masih khusus untuk padi lahan sawah irigasi. Nah yang membedakan terutama nanti pada saat produksi benihnya Bapak Ibu. Bagi yang sudah kalau produksi benih padi hibrida sudah biasa lihat ya. Ini yang penangkar siapa aja nih? Boleh Belum ada. Oke. Tapi kalau padi hibrida nanti lebih sedikit lebih rumit pada saat produksi benihnya karena memerlukan dua bapak ibu istilahnya. Iya. Jadi tadi ya kami dari pemuliaan itu tugas utamanya itu, sementara ada namanya UPBS itu dikelola juga oleh Bu Sita dan Pak Holil. Itu tugasnya adalah memproduksi benih-benih sumber, terutama benih sumber itu yang mengawal nanti pemulihan ya Bu Sita ya, nanti akan lebih dijelaskan oleh Bu Sita. Mungkin itu saja Bapak Ibu ya. Sayang sekali kita nggak bisa ke rumah kaca karena kalau untuk menyilang-nyilangkan biasanya ada di rumah kaca. Cuma saat ini memang tidak terlalu banyak kegiatan. Bapak Ibu hadirnya pada saat pertanaman kebanyakan masih vegetatif. Jadi belum banyak hal yang bisa dilihat. Mungkin itu dari saya, silahkan Bu Sita nanti dilanjutkan oleh Pak Holil untuk menambahkan. Oh iya. Kalau untuk pemulihan inbrida, kita sedikit bercerita dari awal secara garis besarnya sebelum jadi varietas. Mungkin banyak dikenal Sihera, IR64, Impari ada sekarang sudah sampai Impari 51. Nah itu ada sebenarnya sejarahnya berawalnya itu dari
dari persilangan itu, kemudian istilahnya kita persilangan itu kemudian kita tanam dan kita seleksi di situ. Hasil persilangan itu disebutnya F1. Kemudian kita tanam di setelah generasi awal, di situ kita lakukan seleksi sampai dia mungkin sekitar 4 sampai 5 tahun, sekitar ada pengujian, ada seleksi, ada pengujian daya hasil, kemudian ada pengujian adaptasi yang dilakukan di beberapa lokasi di Indonesia secara pelepasan varietas. Ini memerlukan waktu sekitar 4 sampai 5 tahun, kemudian bisa dilepas dengan nama Impari, kemudian ada Impago, Impara, dan sebagainya. Nah, untuk Impari sendiri, hibrida padi sawah irigasi, ini kita targetnya ada ketahanan hama dan penyakit, wereng dan bakteri, blas, mungkin sama dengan hibrida juga. Kemudian ada ukro. Nah, pas kita lakukan perakitan itu awalnya kita menghilangkan dengan tetua-tetua yang tahan. Kemudian kita lakukan evaluasi di lapang, di screening terhadap orang coklat, kemudian penyakit hewan dan bakteri atau kita kenal TSX, kemudian ada blas dan ukro itu. Nah, dari awal proses seleksi itu kemudian dapatlah kita dari seleksi itu kita hanya menyeleksi berdasarkan penampilan saja, belum berdasarkan hasil. Baru pada saat itu sudah stabil, kita lakukan pengujian daya hasil di beberapa lokasi, kemudian baru uji multi lokasi. Nah, itu kita targetnya hama dan penyakit. Bisa juga kalau padi sawah irigasi itu kan juga ditanam di daerah yang sering banjir. Mungkin sudah pada kenal Impari 30 Saban, itu adalah padi sawah irigasi, itu perbaikan dari varietas Ciherang yang sudah diberi ketahanan terhadap banjir selama 14 hari pada fase vegetatif. Jadi kalau di wilayah Bapak Ibu ada sering terjadi banjir di wilayah tersebut, bisa ditanam dengan Impari 29 dan Impari 30 itu. Kebetulan kualitasnya juga mirip dengan Ciherang karena tetuanya berasal dari Ciherang. Nah, kalau ingin melihat cara screeningnya gitu, sebenarnya di situ ada percontohannya, tapi bukan untuk Impari 30, tapi masih generasi awal tadi. Jadi setelah kita silangkan, kita tanam, kemudian kita direndam itu bibit benih-benihnya itu pada fase vegetatif di kolam rendaman. Mungkin nanti kalau ada waktu bisa melihat di situ. Direndamnya selama 14 hari pada umur bibit 1 bulan. Jadi disebar umur bibit 20 hari sampai 1 bulan, baru kita kasih cekaman selama 14 hari. Nah, di sana nanti ada tanaman, istilahnya cek tolerannya. Jadi kita bandingkan apakah ini toleran atau enggak berdasarkan dari cek tolerannya itu. Nah, setelah disurutkan kita ambil itu bibit-bibit yang tahan, kemudian dipertahankan untuk ditanam pada generasi selanjutnya. Dan seperti itu sampai nanti kita pengujian daya hasil dan dilepas sebagai varietas. Itu yang untuk cekaman abiotik ya, rendaman. Kemudian kalau yang rawa, karena fokusnya di daerah rawa, jadi untuk kegiatan pemuliaannya dari awal itu kita sudah ada di Sukamandi persilangan, tapi setelah disilangkan kita tanam, kemudian kita bawa di daerah rawa untuk seleksi di sana. Jadi lebih ke target ekosistemnya. Jadi dari awal materi tersebut sudah berusaha kita adaptasikan di wilayah-wilayah yang bersekaman seperti di daerah rawa. Kemudian kita bawa ke sini, ditanam di Sukamandi, performanya seperti apa, lalu ditanam kembali di daerah rawa seperti itu. Kalau di rawa itu ada cekamannya kan asam, kemudian ada cekaman besi, kemudian ada banyak penyakit juga, blas. Jadi perlu usaha yang lebih untuk merakit varietas padi rawa. Kita kenal Impara, bila Bapak Ibu juga sudah mengetahui, sampai sekarang ada Impara 10 ya. Yang terakhir Impara 10. Nah, itu ada kalau dilepas Impara itu harus tahan terhadap cekaman besi
Seperti itu intinya kegiatannya. Demikian juga untuk padi gogo impago itu seleksinya juga bolak-balik ya antara daerah target dengan di daerah Sukamandi, karena Sukamandi kita lakukan untuk mengevaluasi bagaimana sih penampilannya apabila di kondisi normal seperti itu. Kalau biasanya untuk padi gogo itu kita lakukan di daerah Lampung, kemudian di Indramayu ada ya Pak. Nah, seringnya seperti itu. Kalau rawa di luar Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, dan banyaknya di Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Nah itu. Padi sawah irigasi, padi rawa, ya. Padi gogo, ya sudah sepertinya. Dari sini ada yang ingin ditanyakan sebelum mungkin jalan? Boleh nanya. Silakan. Untuk varietas yang tahan banjir itu yang Impari 30 sama 29, secara uji kelayakan waktu itu mungkin vegetatif 14 hari ya. Itu full ketutup air semua sampai ujung. Jadi kalau untuk tekanan itu di rawa sama di daerah sawah itu berbeda ya, ada bedanya. Dan toleransi varietasnya itu juga beda-beda. Misalnya untuk Impari 30, apabila kita katakan dia toleran rendaman pada fase vegetatif, artinya dia full tertekamnya. Full tertekam. Ya, jadi nggak perlu sampai ya. rendam semua ya. Daunnya nggak tampak. Kalau daunnya tampak artinya dia menghindar, jadi Iya. masih bisa respirasi di situ. Nanti kita lihat contohnya di situ dia direndam sampai kurang lebih 1 meter, jadi daunnya benar-benar nggak ya. Nah, ada juga kalau di rawa itu cikaman namanya gendangan. Jadi dia daunnya selalu di atas permukaan air, tapi airnya itu ada terus sepanjang hidupnya dia. Jadi misalnya dia segini nanti tumbuh ngikutin terus airnya, tapi daun tetap ada di atas air. Ya, jadi mekanismenya untuk mempertahankan diri dia selalu memanjang akarnya. Nah itu padi yang saat ini tahan gitu tahan gendangan sepanjang hidupnya itu namanya alubio. Saya lupa ya. Alubio. Di daerah saya itu untuk daerah yang pesisir sungai, kalau musim penghujan kan sering banjir. Nah biasanya kalau untuk varietas yang lain 24 jam itu kan sudah nggak kuat lah ya, kosong ataupun serangga. Ini kan berarti kan ada solusi. Kalau semisal Impari 30 ataupun 29 itu bisa diarahkan ke daerah-daerah yang pas di musim hujan loh, ya daerah yang namanya. Ya biasanya juga seperti itu di sini Pak, di daerah Subang ya Pak, Indramayu itu banyak. Kemudian juga daerahnya sering banjir di situ dan sering terendam juga. Kita introduksikan di sana Impari 30. Impari 30 ini juga sudah masuk dari 10 besar di Indonesia. Produksi hasilnya Kalau rata-ratanya sih sekitar 6 sih Pak, kalau di waktu kita uji selama multi lokasi pada pelepasan varietas. Tapi kalau di petani potensinya itu bisa sampai, pernah saya 8 ya 8 ton. Kalau daerahnya lagi bagus itu bisa dapat 8 ton. Bahkan saya yang waktu kemudian itu ada 16 lokasi itu bisa dapat 9 ton rata-rata. Tapi itu tergantung dari lokasi ya Pak, kesuburan lahan, kemudian siraman, dia iklim, siapa, jadi tidak jadi hasil itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan seperti itu. Kalau lagi bagus ya bagus. Kemudian kita juga bisa pakai misalnya tadi kan Impari ya, ada juga Impara yang dia tahan rendaman juga dan tahan besi juga. Misalnya ada keracunan besi gitu ya. Bapak bisa ditanam Impara 8. Dia selain toleran rendaman juga tahan keracunan besi. Nah, itu meskipun keras biotik ya. Ya, Abiotiknya. Ya. Biotik itu hama sih. Iya, biasanya kan kalau biotik sampai 14 hari kan udah nggak kuat. Ya, banjirnya ya. Sampai sekarang baru 14 hari dan itu yang biasa terjadi kan 2 minggu itu maksimalnya. Ya. Ada lagi yang bertanya? Biasanya kalau kita pernah
kali karena berasnya bening, kemudian juga enak, tapi juga rebah. Ini yang sekarang juga beda 5,05 itu juga enak, tapi juga rebah. Maka itu ada korelasi antara rasa bulan dengan kekuatan batang. Ada korelasi apa enggak? Kalau korelasi secara langsung sebenarnya tidak ada, Pak. Jadi kemudahan tanaman padi itu rebah biasanya dipengaruhi yang pertama kekuatan batangnya. Nah, kekuatan batangnya semakin dia kecil kemudian rapuh, dia semakin akan mudah untuk rebah. Yang kedua, ini sebenarnya kelihatan sekali pada tipe-tipe hibrida, Pak. Karena hibrida itu kan malainya udah panjang, kemudian pengisiannya juga bisa dipastikan agak lama tapi penuh ya. Kemudian ada apa namanya, ngisinya itu membuat dia merunduk sekali. Nah, ketika batang itu tidak kuat, ya rata-rata akan rebah. Apalagi ada beberapa varietas hibrida yang daunnya juga gede ya Pak ya, lebar-lebar seperti itu. Nah, kalau dari segi rasa nasinya, kurang dan tidaknya sebenarnya tidak berkorelasi secara langsung terhadap. Kayaknya kan kita kebetulan zaman dulu sih ya, PB5 tahan sekali rebah, dan dia nah, sekarang juga Logawa kan juga tahan rebah, nanti juga berasnya juga keras. Nah, kemarin itu Pak sebenarnya di Sangyangkri ada ini ya, ada farm padi hibrida ya Pak ya. Itu kan ciri khas hibrida itu memang seperti itu ya Pak. Kadang-kadang kalau udah lebat dia mudah rebah. Nah, ada penambahan silika Pak. Jadi silika itu ternyata ikut memperkuat batang. Nah, jadi di situ tuh kita bandingkan padi hibrida yang tidak ditambah silika sama padi hibrida yang ditambah silika memang beda. Yang satu masih bisa kuat berdiri walaupun malainya sudah berunduk panjang gitu. Yang satu karena saking beratnya nggak bisa ada tambahan silika, dia Berarti silika pengaruh ya? Iya. Silika kan hampir seperti lapisan kaca itu kan? Iya, silika itu selain kekuatan batang juga mengurangi kerusakan karena hama penyakit Pak. Ya, itu di balai mana Kak yang silika itu? Di Bogor ya. Jadi ada khusus penelitian tentang silika. Nah, rata-rata yang terapkan di padi saat ini yang kami lihat efeknya dia memperkuat batang. Pak Khalil, Ya. di lapangan mau ngobrolnya atau di sini dulu? Yang dari penanggal. Oh iya, monggo silakan. Ya. Nah, tadi pemilihan kira-kira udah cukup ya Bapak Ibu ya. Nanti boleh WA kalau masih ada yang mau ditanyakan. Nah, sekarang Pak Khalil terkait dengan penangkaran padi. Monggo silakan Pak Khalil. Gimana nih Kak? Gimana ini? Udah Pada ngantuk kayaknya ya. Mana? Kombinasi. Semua sehat. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bu Citra. Ya, kesempatan saya bisa memberikan tentang perkebunan. Nah, sebelumnya saya harus tanya dulu nih ke bapak-bapak ibu-ibu. Ya. Selama ini kan bapak-bapak ibu-ibu kan bersawah ya. Iya. Nah, itu pakai benih beneran bersertifikat atau benih-benih biasa saja? Sertifikat ya. Karena kan image petani itu kadang ini suka berpikir kita nyisain aja dari hasil panen kemudian ditanam saja. Bukan berarti kita banyak dulu. Nah, kebanyakan bahasanya apa ya, morekat ya atau apa kalau dibanding. Mungkin kan betul yang disampaikan tadi Bu Yuni padi hibrida. Ya, melihat mapan P05 bagus banget, kemudian hasilnya bagus, diambil, kemudian ditanam lagi, itu bahaya. Karena tadi ada landang wadon. Nah, khawatirnya yang dikhawatirkan bukan karena padi bukan masuk ke jantannya ya Bu ya, tapi khawatirnya ke betinanya itu jadi hampa semua nantinya. Iya, makanya jangan coba-coba. Itu antisipasi kita Pak. Kalau Bapak menggunakan padi hibrida, ya hasil panennya jangan coba-coba untuk dipakai lagi. Makanya benih itu adalah kunci utama keberhasilan bersawah. Karena apa? Kemurnian varietas yang Bapak tanam itu yang akan tadi Bu Sita sampaikan, hasilnya yang diceritakan Bu Sita 6-8 ton ya. Ini rata-rata 6 ton, potensi hasil bisa 8 ton, bisa 9 ton, bisa 10 ton. Itu tergantung dari kemurnian varietas itu sendiri. Karena apa? Satu saja di antara produksi benih, satu tanaman padi yang tercampur atau bahasa kita yaitu CVL ya, campuran varietas lain ada di sana, itu bisa saja menjadikan sumber penyakit ya Bu ya. Nah, kalau umpama di sana dia terkena BLP,
ya, sekalipun kita ada varietas baru yang tahan dengan BLB, karena di sana ada tanaman sebelumnya, ya, tanaman sebelumnya yang tumbuh dan itu memang sudah ada penyakitnya, itu akan bisa menyebar. Nah, makanya di sini Bapak semua, Ibu-ibu semua, dalam bersawah kuncinya adalah dari benih. Benihnya yang seperti apa? Yang bersertifikat, ya, yang ada labelnya. Udah tahu Bu kelas-kelas benih? Udah. Coba. Sebutkan yang atas tadi label kuning apa? Kelas benihnya? BS singkatan dari apa? Nah, benih inti breeder seed, ya. Nah, contoh Inpari 32 nanti Bapak beli kelas benih BS, ya, Inpari 32 label kuning yang nada tangannya Bu Sita. Nah, itu ya harus pemuliaannya gitu ya. Makanya penyebarannya harus jelas karena itu adalah sumber benih utama. Jadi saya juga bingung nih, waktunya nanti dikasih sedikit. Emang ini kalau benih ceritanya banyak, harus hafal dengan karakter-karakter padi juga. Bukan hanya itu saja, tapi undang-undang perbenihannya juga harus menguasai juga. Proses produksi benih untuk sertifikasinya itu banyak. Kalau kita mau produksi benih diantaranya tadi, kalau kita mau produksi benih FS itu harus sumber benih yang lebih tinggi dari BS-nya. BS-nya juga kita nggak bisa mendapatkan sembarangan. Jadi bapak-bapak para petani di sini, mohon maaf juga kita ada PPS ya Bu ya, tapi bukan untuk para petani sebetulnya, karena tugas kita karena benih sumber itu untuk para penangkar yang sudah terdaftar di BPSB provinsinya. Nyilip bendera. Kalau nyilip bendera saya nggak tahu juga ya. Kasih tupu. Nah, makanya tadi bapak-bapak kan bisa bekerja sama dengan penangkar setempat ya. Artinya arealnya kita yang punya, kemudian penangkar setempat bisa kita diajukan untuk bisa produksi di sana, nanti hasil panennya bisa ditarik oleh penangkar tersebut, itu juga bisa. Tapi kalau Bapak sendiri yang datang ke sini tanpa penangkar ataupun balai benih, itu kita tidak menerima. Itu harus ada surat keterangannya. Sekalipun Bapak hanya bisa, kami hanya bisa menginformasikan ya Bu ya. Kalau tadi seperti varietas yang tahan dengan rendaman, tahan dengan cekaman ya, kemudian padi hibrida, hanya bisa menginformasikan saja. Kelanjutannya itu mungkin ada di kebijakan-kebijakan dari tiap daerah itu sendiri. Sudah ada Pak, di daerah Bapak juga pasti sudah ada, di penangkarnya sudah ada. Ini tuh kita produksi benih dari kelas breeder seed, BS, Ya. kemudian foundation seed, BS label kuning, FS label putih, foundation Yang seed. label biru itu kan Jauh oleh Sudah, petani. jadi kita hanya sampai label Umum, umum, ya. SS. Kadang kita juga keluarkan, tapi kalau itu statusnya benih bantuan dan ada permintaan, misalnya dari Dinas Kabupaten Banyumas mengajukan surat ke BB Padi minta benih untuk kegiatan demplot atau apa, itu bisa ke kita. Nah itu asalkan ada surat. Jadi fokusnya kita ke diseminasi varietas itu sendiri, dan penangkar-penangkar yang sudah memang sesuai dengan peraturannya bisa memproduksi benih yang kita sediakan, surplus yang kita sediakan. Seperti itu Pak. Karena label ungu yang kita siapkan ya, itu sebetulnya untuk mempercepat diseminasinya, menginformasikan semua ke petani gitu, dan nanti petani itu tanam, ketika dia nanti tangkarkan itu masih bisa untuk satu musim lagi petani. Ini tadi kita kan dengar kalau label yang FS itu kan harus ada sertifikat dinas ya. Ya, Tadi teman-teman dari juga pernah ya. BPSB TPH. Ini misalkan dari mana? BPSB TPH provinsinya terdaftar. Bukan dinasnya, bukan. Bukan dinasnya. Oh, berarti Tapi kalau bantuan untuk ini ya Bu ya, Bantuannya bisa ya. dari dinasnya. Ini makanya. Iya. Jadi misalkan kita ini kelompok, kadang-kadang kelompoknya ini Ya. mengajukan saya CPCL mengajukan untuk misalkan katakan 200 kilo misalnya, Ya. kelompok satu lagi 100 kilo, dan lagi 100 kilo lagi, dan kumpul 200 kilo misalkan. Nanti dikumpulkan, kita sekarang bersurat dengan ambilan kecil tadi, kembali, nanti misalkan, oh sudah oke, ini kita kasih dari dinas bahwa mobil kita misalnya Ya. semua 7 kita bisa, Ya. nanti bisa begitu ya. Ya. Artinya gini, Ini gimana? Pak, kalau seperti itu misalnya ada permintaan kelas benih ya Pak, ataukah bisa varietasnya atau kelas benihnya? Kelas benihnya misalnya.
Untuk kegiatan produksi benih. penangkaran ya. Oh iya, kalau itu kita kan suratnya ke kepala BPPADI ya Pak. Nanti kepala BPPADI yang mendisposisikan ke manajer UPBS. Jika memang disetujui oleh kepala BPPADI, kalau permintaan benih FS sekian itu bisa kita proses. Makanya kita kan belum sangat oke, nanti bisa kita ambil sendiri kan. Iya, iya Pak, bisa seperti itu. Kalau Masalahnya kan memang iya. petani kan ya pengennya kan ya tidak usah mengeluarkan biaya. Itu kan kalau kan tadi kan tidak bayar itu kan ngambilnya harus pakai biaya kan. Iya. Kalau dinas yang ngambil kan ingin gitu. Kalau bantuan ya Bu ya. Iya, kalau Misalnya ya, Kalau di Jawa Barat sih, kalau di Jawa Barat yang saya tahu ya, juga saya mohon maaf Bu Sita, ini ada gambaran kemarin waktu saya sama dinas. Ternyata dari kelompok-kelompok kemudian ke Gapoktan, nanti satu datanya itu ada di Gapoktan, Gapoktan didampingi sama BPP ya, koordinator BPP-nya, kemudian dibuatkan surat permohonan untuk bantuan, ini untuk bantuan ya, kemudian dilaporkan ke suratnya itu dikirim ke BPTP. Nanti BPTP masih ada nggak stok yang diminta oleh mereka, gitu kan? Oh, umpama ada. Nah, setelah karena di sana juga ada UPBS yang sumbernya dari kita juga, gitu. Kalau di sana paritasnya ada yang masih tidak tercukupi atau tonasinya tidak tercukupi, biasanya mereka juga memberikan surat itu ke kita atas rekomendasi dari BPTP. Nanti BPTP ke BPPADI itu nanti disposisi umpama ke Bu Sita yang bertanggung jawab, terutama ini yang Bu Sita PJ yang khusus untuk diseminasi. Bisa Bu Sita atas apa rekomendasi dari BPPADI, dari KBB itu Bu Sita nanti dilihat stoknya, kemudian paritasnya memenuhi atau tidak, baru kita sampaikan jawabannya dulu ke BPTP lagi, kemudian ke kelompok, baru ada penjadwalan nantinya. Kalau nggak salah seperti itu Bu yang di Jawa Barat. Kalau Jawa Barat bisa di BPTP, bisa ke iya Pak. Kalau mungkin karena jauh gitu kan. Ada jauh Semarang juga sama. Iya. Iya. Terus Semarang juga. Semarang sama jauhnya dengan ke sini ya Pak. Nah, jauhnya ada bukan cuma tepatnya tempat sini. Semarang kadang-kadang bisa 6 jam lebih. Iya. iya. Itu dulu mungkin ya, karena mungkin silakan. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin karena waktu jadi dicukupkan sekian. Nanti kalau pertanyaan lebih lanjut bisa nanti disampaikan melalui koordinator. Masih bisa mau keluar enggak? Keluar. Ini satu lagi kemudian ya sekedar mengumumkan kalau nanti pengen lebih belajar lebih intens, ini di BPPADI ini ada program bimbingan teknis. Jadi silakan kalau ada programnya bisa bimbingan teknis untuk khusus penangkaran benih, ada tentang teknik budidaya. Kalau teknik budidaya akan dibahas mulai dari varietas, pemilihan varietas sampai nanti pengendalian HPT. Itu biasanya butuh beberapa hari Pak. Nah ini lebih kalau cuma setengah hari nggak cukup nih. Nah nanti monggo silakan kontak Bu Diah kalau memang ada program untuk bimbingan teknis. Ini kan baru ngomong minat dulu. Minat. Oh, Minat. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga lancar perjalanan. Amin. Terima kasih juga.